Ikafa ya. Baik Ibu Ikafa, untuk hari ini kita akan ngobrol santai mengenai pola makan Ibu supaya kondisi jantung Ibu bisa lebih terkontrol dan kondisinya akan berjalan sekitar 10 menit ke depan. Apakah Ibu sudah bersedia? Iya Bu, bersedia. Saya juga ingin tahu sih soal makanan saya itu gimana. Oke, jadi Ibu Ikafa, kira-kira keluhan Ibu selama dirawat ini, apa keluhan yang paling sering dirasakan Ibu? Saya sering capek sih Mbak, terus kalau aktivitas itu merasa kayak cepat, sangat cepat lelah gitu. Jadi kaki saya juga sering bengkak gitu jadinya. Oke, baik. Jadi bengkak di kaki itu namanya edema, Bu. Edema atau edemanya itu pembengkakan yang terjadi ketika ada penumpukan cairan seperti itu. Nah, itu biasanya terjadi karena ada penumpukan cairan, lalu kerja jantung jadi lebih berat juga seperti itu. Oh gitu ya Mbak, pantas aja kok saya ngerasa nggak nyaman gitu. Oke, sekarang saya mau tanya nih Bu, tentang makanan sehari-hari. Biasanya menu apa yang sering Ibu konsumsi selama sehari-hari? Saya sering makan gorengan sih, terus makanan bersantan juga sering. Oke, makanan gorengan dan bersantan ya Bu. Untuk loloknya seperti ikan, ayam atau daging seperti itu bagaimana ya Bu? Ada sih, tapi seringnya digoreng gitu. Digoreng juga ya Bu. Lalu kalau untuk sayur dan buah-buahan seperti itu? Jarang Bu, soalnya saya nggak terlalu suka sama sayur. Oke, baik. Terima kasih sudah jujur ya Bu. Di sini saya sudah melihat beberapa hal yang perlu diperbaiki. Dari data yang ada, kolesterol Ibu ini cukup tinggi karena Ibu sering konsumsi makanan gorengan dan bersantan juga ya Bu. Lalu asupan lemaknya dan makanan juga berlebih. Lalu berat badan Ibu juga masih tergolong berlebih karena di data itu diterangkan kalau berat badan Ibu itu berlebih ya. Lalu dengan adanya ODM itu kemungkinan juga diperparah dan dipengaruhi oleh asupan garam yang Ibu konsumsi selama ini. Jadi masalah utamanya ada pada pola makan Ibu yang tinggi lemak, lalu ada tinggi natrium, serta hal itu tuh dapat memperberat kerja jantung Ibu. Jadi untuk kedepannya saya akan memperbaiki pola makan Ibu seperti itu. Jadi dari makanan juga ya Mbak penyebabnya itu. Iya betul sekali Ibu. Nanti kita akan perbaiki bersama mengenai diet jantung Ibu karena tujuannya adalah untuk mengurangi beban kerja jantung Ibu, lalu menurunkan kolesterol Ibu dan juga mengurangi bengkak di kaki Ibu tersebut. Nah, prinsipnya itu ada 3 Ibu, ada rendah lemak, ada rendah garam, sama tinggi serat. Lalu makanan yang bisa dianjurkan itu seperti ini Bu, ada nasi putih, ikan panggang, sayur bayam, buah pisang. Lalu untuk makan siangnya ada nasi merah, ayam kukus, tumis buncis, buah jeruk. Untuk makan malamnya bisa nasi putih, tempe kukus, sup sayur dan buah apel. Untuk bisa diganti dengan buah-buahan, dengan makanan-makanan yang rendah lemak. Lalu ini kan untuk makanan-makanan yang direkomendasikan itu kan proses pengolahannya juga bukannya makanan-makanan yang digoreng, karena kalau tinggi kolesterol juga itu akan memberat kerja jantung Ibu gitu. Lalu untuk cara masaknya juga bisa dirubah seperti yang saya contohkan tadi ya Ibu, seperti kayak direbus, dikukus atau dipanggang, mungkin ditumis juga boleh tapi dengan sedikit minyak ya Bu. Lalu untuk yang perlu dikurangi itu ada tadi makanan yang Ibu sebutkan seperti kayak gorengan-gorengan atau mungkin makanan yang Ibu konsumsi itu termasuk yang tinggi proteinnya seperti ikan, ayam, tapi kan untuk cara pengolahannya juga kurang tepat untuk kondisi Ibu saat ini. Lalu kayak makanan yang bersantan itu juga nggak baik untuk kondisi Ibu saat ini karena itu tinggi kolesterol ya Bu. Lalu untuk makanan asin seperti mie instan atau kerupuk itu cukup baik untuk dihindari ya Bu. Gitu ya Bu, jadi boleh deh nanti saya akan coba kurangi makan makanan yang seperti itu. Oke, nggak apa-apa Ibu. Nanti Ibu boleh mengurangi. Kalau mungkin Ibu merasa keberatan untuk mengurangi secara langsung, itu bisa perlahan, bertahap. Yang penting konsisten ya Bu. Lalu untuk garam sendiri mungkin perlu adanya pembatasan ya Bu, karena untuk penyakit jantung sendiri itu perlu adanya pembatasan garam karena itu dapat memperberat kerja jantung Ibu. Lalu garam itu juga dapat menahan cairan dalam tubuh Ibu. Jadi adanya ODP itu tadi
tadi adalah penumpukan cairan yang ada pada kaki ibu itu disebabkan juga oleh penumpukan garam itu tadi, dapat mengikat cairan dalam tubuh ibu itu tadi. Lalu kalau garamnya itu nggak dibatasi, itu dapat memperparah odem ibu itu tadi dan membuat membebani jantung ibu. Jadi untuk sebaiknya untuk kedepannya ibu bisa menahan untuk tidak mengonsumsi garam berlebih, atau mungkin perlu adanya cut off ya Bu untuk saat ini. Lalu juga membatasi gorengan-gorengan itu tadi. Lalu ibu juga bisa dengan mengurangi makanan-makanan kemasan. Kalau makanan kemasan zaman sekarang kan kadang ada zat gizi yang tersembunyi gitu Bu, yang nggak dituliskan pada tabel-tabel gizinya. Jadi itu perlu adanya pemantauan dan pengurangan ya Bu. Baik Mbak, nanti saya akan coba kurangi makanan instan seperti itu. Baik, kalau mulai besok kira-kira apakah ibu sanggup untuk menjalankan? Saya sanggup Bu, insya Allah saya sanggup. Nanti saya akan coba kurangi gorengan dulu sama santan gitu ya Bu. Baik, sebelumnya apa ibu itu mengerti mengenai kondisi ibu saat ini? Maksudnya gejala atau diagnosis yang ibu ketahui tentang penyakit jantung ibu alami saat ini? Nggak tahu Ibu. Oke, baik. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu ya Ibu. Jadi ibu ini mengalami penyakit jantung rematik. Jadi untuk penyakit jantung rematik itu adalah kerusakan katup jantung akibat komplikasi demam rematik seperti infeksi tenggorokan oleh bakteri ya Ibu. Lalu untuk tujuannya seperti saya jelaskan tadi itu adalah menjaga fungsi jantung, mengurangi kerja jantung, mencegah komplikasi dan memenuhi kebutuhan gizi. Untuk prinsipnya yaitu seperti yang saya jelaskan berulang tadi, itu rendah garam, rendah lemak jenuh, cukup protein, tinggi serat, porsi kecil dan seimbang. Jadi dengan kebiasaan ibu itu tadi memang perlu adanya pembatasan ibu. Lalu untuk gejala-gejalanya mungkin yang sering ibu rasakan seperti mudah lelah, tadi ya, nyeri dada, bengkak pada kaki, itu juga termasuk gejala utama untuk penyakit jantung rematik ya ibu. Untuk penyebabnya itu sendiri bermacam-macam ya ibu, ada infeksi bakteri, Streptococcus, ada juga radang tenggorokan yang tidak diobati, riwayat demam rematik juga. Lalu untuk tips pola hidupnya itu bisa yang paling umum, yang paling gampang gitu ya Bu, biar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk kedepannya, yaitu bisa dengan istirahat cukup, aktivitas fisik yang dibatasi, serta kontrol rutin ya Bu. Untuk penyakit jantung itu memang perlu adanya kontrol rutin ya Bu, jadi jangan sampai telat. Lalu ada pembatasan garam serta olahraga ringan yang mungkin bisa dilakukan tanpa menggunakan alat-alat yang berat seperti itu ya. Jadi untuk kedepannya kita akan melakukan pemantauan ya Bu, untuk pemantauan supaya kondisi ibu menjadi lebih stabil dan cepat dalam pemulihannya. Mengenai berat badan ibu, tadi kan sudah saya jelaskan kalau berat badan ibu itu berlebihan ya Bu. Jadi nanti kita akan melakukan pemantauan apakah berat badan ibu bisa turun dan kembali menjadi stabil. Lalu kolesterol ibu juga yang cukup tinggi, kita akan lakukan pemantauan apakah kolesterol ibu nantinya akan menurun ya Bu. Lalu bengkak pada kaki apakah sembuh atau malah tambah bengkak gitu ya Bu. Lalu pola makan supaya pola makan ibu bisa tetap terjaga dan kondisi ibu jadi cepat stabil ya Bu. Nah sebelumnya kalau ini saya mau tanya, kalau makan siang besok kira-kira ibu mau milih menu apa nih? Kan tadi saya sudah jelaskan di beberapa menunya. Kira-kira ibu mau makan apa? Kayaknya nanti saya akan makan nasi, terus ikan bakar, terus sama sayur gitu. Saya mau coba untuk pelan-pelan lah Bu, biar makin suka gitu ya sama saya. Terus sama buah gitu Bu. Oke, itu bagus sekali ya Bu. Berarti ibu sudah cukup paham nih tentang menu-menu yang saya rekomendasikan seperti tadi ya Bu. Lalu kira-kira dari semua yang kita bicarakan tadi, apa yang paling ibu ingat? Kurangi gorengan sama santan gitu, terus batasi garam, terus sama perbanyak sayur dan buah gitu Bu. Oke, bagus sekali jawabannya. Berarti selama sejauh ini ibu sudah cukup paham ya mengenai konseling yang saya berikan. Semoga untuk kedepannya ibu bisa lebih
baik lagi. Jadi memang perlu diingat ya Bu, seperti yang Ibu sudah katakan ke saya tadi, kalau kita perlu adanya pembatasan gorengan, membatasi garam, serta memperbanyak sayur dan buah seperti itu ya Bu. Baik, mungkin cukup sekian saja ya yang saya berikan. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin nggak lama-lama, cuma 10 menit aja. Nantinya saya akan kembali lagi ke sini mungkin besok. Jadi saya akan mengevaluasi kira-kira untuk besok Ibu apakah sudah ada perkembangan atau belum, seperti itu ya Bu. Baik, terima kasih ya Ibu. Ya, Semoga kondisinya cepat terima kasih membaik. juga ya Mbak.